pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Masjid Jam'iyatun Mukhlisin Desa Taman Winangun, Kecamatan Kebumen. Bapak Ibu warga masyarakat Kebumen rahimakumullah. Niku kipase dulur-dulur mriko, sing mriko men boten ketutupan. Dipun geser buri gede. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terlihat dari cara bagaimana beliau memuliakan manusia, memanusiakan manusia. Ini akhlak yang harus dicontoh. Di saat hari ini justru banyak orang menghinakan manusia. Hari ini banyak orang yang meninggikan dirinya tujuannya untuk merendahkan orang lain, menganggap dirinya paling benar dan menganggap orang lain salah. Rumongso paling benar. Nah, Kanjeng Nabi sebagai role model, contoh yang konkret dan nyata bagaimana Kanjeng Nabi memanusiakan manusia. Kula niku sakniki nembe sering matur babagan satu makalah yang merupakan sindiran untuk manusia. Apa makalah yang saya sebut? At-imil kalba salasa ayamin sayat kuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada manusia, berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka anjing itu akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'aimin nas salasa sanawatin sayang sakafi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Asu dipakani 3 dino, kelingan 3 tahun. Menungso dipakani 3 tahun, lali 3 dino. Berarti nyuwun sewu, luwih apik menungso napa asu? Bahkan anjing sekalipun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Sakniki kata wong ditulung malah nyokot. Pertanyaan kula, asune sing endi, wonge sing endi? Nggih Bu. Ternyata anjing itu tahu siapa yang menolong dia. Makanya anjing itu manut. Kalau dia dikasih makan, maka sang anjing pun akan mengikuti dan tahu siapa yang memberikan makan. Tapi lucune sakniki napa-napa sing disalahke asu. Ngandani wong angel, dasar kelakuane kaya asu. Nggih mboten?
Ana wong nakal diarani kaya asu. Saniki kudune diwalik kok. Lah ana asu apik dasar kaya wong. Nah, Ibu Bapak yang saya muliakan, anjing itu dalam Al-Quran banyak disebut. Salah satunya, anjing itu digambarkan sebagai orang yang rakus dan tamak. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, walau syi'na biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatsrukhu yalhas dzalika masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Niki ayat niki juara dibaca oleh dai, dibaca oleh mubalik karena sindiran keras. Ayat niki isinya apa Bapak Ibu? Oh, ini ada BTV toh. Jadi panitia mungkin yang belum tahu, itu ada kru BTV. BTV itu punya acara namanya Jalan Dakwah Gus Miftah. Jadi insya Allah acara ini akan ditayangkan di BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Maka ibu-ibu yang belum sadar, disoting, raine dipupurin disini. Tapi kita pun pupuran kabeh ketok kan kipas-kipas. Kalau ngerti jenengan kipas-kipas orang mergo wedi panas. Ning wedi wedake luntur. Walau sina la rafa'nahu biha. Sakjanjane awake dhewe niki derajate kabeh ajeng diangkat kali Gusti Allah. Tak dongake, semua yang hadir mudah-mudahan derajatnya diangkat oleh Allah. Kalau toh bukan bapak ibunya yang diangkat derajatnya, insya Allah anaknya. Anaknya diangkat derajatnya oleh Allah, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Bila panas kayak ngapa dengan rasakan Rasulullah, dinikmati mawon. Bila perlu dianggap kayak piknik di pinggir pantai. Contoh orang yang piknik itu adalah wong sing nyelonjorke tungkani. Nah, nanti kalau contohnya anggap mawon kayak di pinggir pantai. Orang rumangsan itu kayak meletek-meletek. Pokoknya lah ngaji itu digawe sesantai dan serileks mungkin. Nggih? Wis ora usah dianggap serius. Nggih ta mawon. Ning yo jadi padake nonton kebun binatang. Mumelake ini mangko kaya munyo. Allah pengen mengangkat derajat kita semuanya. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tetapi orang-orang yang mau diangkat derajatnya oleh Allah ini justru dia lebih cenderung ke urusan dunia. Wattaba'a hawa, dan justru mengikuti hawa nafsunya. Sing rusak awake dhewe iki lah hawa nafsu. Kula takone kalih santri, Mbak, kenapa kalimat nafsu banyak diikuti dengan kalimat hawa? Mergo ternyata sing pinter gawe nafsu itu adalah hawa. Ngoten nggih. Sing gawe nafsu niku senengane hawa, wong wedok. Sing wedok mancing-mancing nganggo hawa, sing lanang ya kegedean nafsu. Cocok matamu, cocok. Maka terjadilah hal-hal yang kok tidak diinginkan, hal-hal yang diinginkan. Sopo ngomong gak ingin, yo ingin kok.
Sing gaweane mancing-mancing nganggo hawa gitu. Mesti cangkeme rondo. Pertanyaan kula, hawa nafsu itu harus dibunuh apa tidak? Mantap. Hawa nafsu itu tidak harus dibunuh, tapi dikelola. Tak menungso ora duwe nafsu lah ya ora kepenak. Nggih mboten. Lah jenengan ra duwe nafsu, ndelok kula ora bakal cuwi-cuwi. Nyatane aku buka masker kamu langsung ingin, ya. Dia angsal mawon. Ger mbahmu ge. Kayak saya malam saya pengajian di kafe dan di Sarkom. Ada pertanyaan mbak-mbak begini. Mbak, boleh gak mencintai suami orang? Iya. Langsung jawab ibu-ibu Kebumen. Boleh gak mencintai suami orang? Sebelah kono. Boleh gak mencintai suami orang? Yang jawab gak boleh itu kemungkinan istri yang egois. Yang menjawab boleh kemungkinan janda atau minimal perempuan gatel. Kalau jawaban Gus Miftah boleh apa tidak boleh? Jawaban saya boleh. Mencintai suami orang itu boleh, ya nggak boleh mencintai istri orang. Loh kok jenengan ngomong curang? Kenapa mencintai suami orang boleh? Karena laki-laki boleh menikah 4. Kenapa mencintai istri orang nggak boleh? Karena perempuan tidak ada poliandri, laki-laki ada poligami. Kok wong lanang menangan Gus? Niku boten menangane wong lanang, niku aturane agama. Saya itu sering Pak ditanya sama orang, kok agama egois? Kenapa laki-laki boleh 4, perempuan hanya boleh 1? Tawane contoh, niki bener-bener salah paham. Ngopo Islam kok boleh poligami, tidak boleh poliandri? Ono gelas papan, umpamane. 1, 2, 3, 4. Ya, iki yo kira-kira ngono yo ora isine yo. Jiro lupa. Sendoke 1. Sendok 1 niki mlebu gelas 1, gelas 2, gelas 3, gelas 4. Yang kedua, gelasnya 1, sendoknya 4. Kalau gelas 4, sendoknya 1, maka yang terjadi dengan gelas 4 ini, apapun yang terjadi, yang tanggung jawab jelas. Siapa? 1 sendok. Persoalannya, kalau gelasnya 1, sendoknya 4, kok gelasnya pecah? Kira-kira yang tanggung jawab sendok yang mana? Modal rasa jawab ya. Kok pingsut hilang? Kalau dengan ini ngoten niku. Lah iki gelasnya 4, 1, 2, 3, 4, sendoknya 1. Yang terjadi dengan 4 gelas ini jelas yang tanggung jawab siapa? Sendok. Yang menjadi problem sendoknya 4, gelasnya 1. Ketika terjadi sesuatu dengan gelas yang 1, yang tanggung jawab sendok yang mana? Sing papat mesti ditanggung jawab. Padha lawe doe papat, lanangnya 1. Kok papat ki meteng kabeh? Sing tanggung jawab siapa? Laki-laki yang 1. Yang menjadi problem perempuannya 1, lanangnya 4.
itu betapa indahnya Islam itu mengatur kesemuanya, Bu. Jadi kaya jenengan itu boleh tidak mau dipoligami, tapi jangan menolak ayatnya. Bu, saya tidak mau dipoligami, boleh. Tapi kalau Anda mengatakan poligami itu nggak boleh, jenengan salah. Karena ayatnya membolehkan. Kalau sikapmu mengatakan saya tidak setuju, boleh. Tapi jangan melarang sesuatu yang diperbolehkan oleh Al-Quran. Ulah ngomong-ngomong kali bojoku, ya nopo, tapi yang merengut. Akhirnya istri saya komitmen, Abah, apa? Saya siap dimadu. Oh. Sarannya apa? Asalkan Abah mau diracun, modal. Balik ayat ini yo. Niku tadi ngomongin babakan asu, Bapak tadi. Allah pengen mengangkat derajat kita semuanya. Derajat yang dimaksud itu nyuwun sewu, tidak harus pangkat dan jabatan. Kemuliaan seseorang itu kan tidak bisa dilihat hanya dari sekedar pangkat dan jabatan. Kalau kemuliaan seseorang itu dilihat dari pangkat dan jabatan, berarti orang segini banyak yang paling mulia adalah Pak Bupati. Mergo pangkate jabatane paling dhuwur. Walaupun mungkin yo kalau tingkat desa berarti yang paling tinggi derajatnya siapa? Pak Lurah. Kalau dilihat dari pangkat dan jabatannya, ternyata tidak. Kemuliaan yang diinginkan oleh Allah itu apa? Kemuliaan secara agama. Kalau kemuliaan secara agama sing didelok apanya? Takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan dari pangkat dan jabatannya, tapi dari takwanya. Nah, problemnya nyuwun sewu, ketika Allah mau mengangkat derajat kita, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Kita justru lebih senang dengan urusan-urusan dunia, memperturuti hawa nafsunya. Tadi balik ke hawa nafsu. Orang yang memperturuti hawa nafsunya diibaratkan seperti apa dalam Al-Quran? Famasaluhu kamasalil kalbi. Orang yang lebih cenderung ke urusan dunia, dia memperturuti hawa nafsunya, perumpamaannya seperti anjing. Anjing itu karakternya apa? Jadi mau sisi api asu wau pun kula atur ketengarep. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Bahkan anjing pun tidak akan pernah menggigit orang yang menolongnya. Kalau hari ini justru banyak orang ditolong malah gigit, ditolong malah mentung. Anjing tahu balas budi, banyak manusia nggak tahu balas budi. Karena memang budi nggak pernah mau dibalas. Apa salah budi kok dibalas? Anda ini Pak Bupati, saya itu menolak menuntut ilmu. Salahnya apa ilmu dituntut? Salahnya ilmu itu apa kok dituntut? Bu, mana pengajar? Ngapain mau menimba ilmu? Ilmu jangan ditimba, wong ilmu gak punya sumur. Paling tadi wirawiri gue gelasnya ngomong tadi. Aku ini nyontohnya gelas wis rampung. Panitia yang sangat luar biasa, tahu kiainya puasa, disuguh gelas kosong. Sallu ala Nabi Muhammad. Famasalu kamasalil kalbi. Orang yang hanya memperturuti hawa nafsunya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, mendapatkan pangkat dan jabatannya, tidak kenal halal haram, tidak kenal baik dan buruk, perumpamaannya seperti anjing. Apa karakter anjing?
Famasalu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas. Karakternya anjing itu, mohon maaf Bapak Ibu lihat, kalau dihalau dia menjulurkan lidahnya, melet-melet. Autatruku yalhas. Kamu tinggalkan anjing sekalipun, dia juga akan melet-melet. Jadi diajak melet-melet, ditinggal melet-melet. Pertanyaannya, Ibu tahu kenapa anjing itu selalu menjulurkan lidahnya? Kenapa anjing itu kok selalu melet-melet? Seolah-olah pengen memakan dunia seisinya. Jadi kabeh dipeleni. Intamilalehi yalas. Anjing itu ketika kamu halau, dia akan menjulurkan lidahnya. Awayatrukhu yalhas. Kamu tinggalkan anjing, dia juga akan menjulurkan lidahnya, seolah-olah ingin makan dunia seisinya. Tapi Anda tahu Bapak Ibu, begitu anjing dilempar satu tulang saja, dia sudah merasa puas. Dikai balung siji mawon asu porsen. Maka satu makalah yang kali ini sering saya baca nomor, al-insanu ya'ti bila syai' summa yas'a wara'a kulla syai' summa yatruk kulla syai' wa yadhabu bila syai' summa yuhasab ala kulli syai'. Manusia itu datang tidak membawa apa-apa, kemudian dia hidup di dunia mengejar segala sesuatunya, lalu mati meninggalkan segala sesuatunya, pergi tidak tanpa membawa segala sesuatunya, dan dia akan dihisap atas segala sesuatunya. Jadi hari ini Anda yang tidak punya apa-apa itu kudunya malah seneng. Hisapnya enteng. Tapi lah kelakuannya kaya asu niku nyuwun sewu, hisapnya berat. Surat kelima itu Al-Maidah ayatnya 11 isinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Jadi kalau kita nggak salah kalau diserang sama orang, ingat yang menjaga kita adalah Allah. Mantep mau. Maka nyuwun sewu, luwe seneng nyerang apa diserang? Kalau saya lebih suka diserang, makanya istri saya suka nyerang. Iya. Mbak Yai suka nyerang apa diserang? Saya kan jadi duda. Oh duda. Boleh makan ya. Ada janda di sini. Siap dinikahi sama Abah Kiai. Al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu tidak membawa apa-apa. Maka kenapa manusia lahir dalam keadaan telanjang? Gak ada yang bawa emas berlian, betul? Ternyata niku Pak Bupati. Kalau niku dari kelingan, gara-gara pertanyaan santri begini. Lah, kenapa surga itu digambarkan dengan bidadari, tapi nggak ada bidadara? Jenengan tahu takon apa bener? Pernah batin apa bener? Wong itu, kenapa ada bidadari nggak ada bidadari? Ternyata kesenangan laki-laki dan perempuan itu beda. Wong lanang kui kesenangannya ya perempuan. Perempuan itu kesukaan dan kesenangannya apa? Emas, permata, dan berlian. Makanya laki-laki itu semakin kaya, semakin butuh perempuan. Perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Jadi orang. Kalau saya punya prinsip Pak Bupati, Bapak Ibu, cangkemku oleh rusak, tapi ojo merusak
wong liya. Saniki kata kelihatannya halus tapi justru menyakiti orang lain. Pak, saya itu nggak mau nutup-nutupi. Kalau saya ngomong sak gelem-gelem saya. Makanya banyak orang yang nggak suka sama saya, Miftah cangkeme kasar. Miftah sing kasar cangkeme. Lah banyak orang sing kasar justru kelakuan. Barang yang kasar itu kadang-kadang penting apa mboten? Penting. Buktinya apa? Keramik kamar mandi. Ya. Keramik kamar mandi sing alus kepleset pecah dasmu. Mila keramik kamar mandi justru yang kasar. Sopo ngomong sing kasar niku mesti elek. Ora. Minta elek cangkeme. Daripada kowe elek kelakuanmu. Cie. Bagaimana juga? Untung wae sing bagi duit ajudane Pak Bupati. Lah sing bagi kula lah salah meneh. Dadi kene ku repot. Terima amplop salah, bagi duit salah. Aku kudu keprimen. Kan aku bingung. Nek ono kotak infak lewat yo selawatan dhisik kotak infak mumpung. Masjidnya dong rampung. Wis aku nyumbang masjid. Kowe ngomong mani politik lagi ya. Cangkeme kameramen sembur. Gembira, sabar. Kamu hari ini gak dapat sumbangan ya. Aku bantu di masjid. Ya isu, kok. Bangun masjid gini. Rokmu ki ngopo? Lah wong kene iki Pak Bupati sumbangane. Ya Allah. Wes. Sampai urusan. Salah lagi. Awatan nih. Kan. Iwa bandeng ono iwang sempat. Bupati ganteng, muga-muga bojone papa. Sehat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmillahi salatan Thank you.
Tidak melukai orang lain, walayah tabu ahadan, tidak menggunjing orang lain. Maka kalau saya punya prinsip, Pak, lebih baik saya dizalimi daripada saya menzalimi. Lebih baik saya disakiti daripada saya menyakiti. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Lebih baik saya dibohongi daripada saya membohongi. Lebih baik saya diapusi daripada saya ngapusi. Makanya pada tamu ke pondok, Gus, Mbak, apa? Saya ditipu orang. Kalimat pertama saya apa? Alhamdulillah. Untung kamu nipu, untung kamu ditipu, tidak menipu. Lebih baik saya dibully daripada saya membuli. Pelan-pelan itu ratau pikiran. Wingi sing viral. Setiap hari komentar itu 3.000, 4.000, 5.000 masuk ke HP saya. Gus Miftah sakit hati? Oh tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. Untuk apa saya baca? Kok Gus Miftah selalu dibully? Iya, Gus Miftah terkenal. Kok Gus Miftah selalu direndahkan? Iya, karena mungkin mereka lebih rendah dibandingkan saya. Saya dianggap lebih tinggi, karena yang direndahkan itu pasti yang tinggi. Kok Gus Miftah dimusuhin? Ya berarti saya lawan sepadan. Makanya tadi di pintu masuk bukan selamat datang Pak Bupati, tapi selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa. Pak Bupati jenengan lagi bully, dicaci maki sama orang nih. Ini kenapa kok saya itu nggak sakit hati? Di mana-mana saya sampaikan, setiap saya mau tidur Pak Bupati, ini saya buat doa sebusuk-busuknya, tangan saya angkat. Saya berdoa itu isinya 4 hal. Ya Allah ya Rob, ampuni semua dosa saya. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa bapak ibu saya. Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang mencintai saya. Dan yang terakhir apa Bu? Ya Allah ya Rob, ampuni dosa semua orang yang membenci saya. Jangankan jenengan yang tresno, yang benci saja saya doakan. Makanya kenapa saya itu gak pernah sakit hati? Santai. Saya punya prinsip, kalau ada orang membicarakan kita sakit hati, yang salah kita. Kenapa? Kalimat orang itu hanya nyampe ke dalam telinga kita, sementara kitalah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati. Maka kenapa Allah menciptakan 2 tangan? Tidak untuk menutup mulut semua orang, tapi untuk menutup kedua telinga kita. Yang perlu ditutup bukan mulutnya orang, tapi kupingnya dewe. Lo santai. Seminggu saya dibully dalam 3 hal. 1, amplop Abah Kirun. Fakta yang sebenarnya apa? Narasi yang diserangkan ke saya, amplop Gus Miftah dikembalikan sama Abah Kirun supaya tidak mendukung pasangan calon presiden tertentu.
Fakta yang terjadi no. Saya pengajian bintang tamunya harusnya Cak Percil tidak bisa diganti Abah Il. Pulang pengajian sama-sama dikasih amplop. Saya itu nggak pernah terima amplop, nggak pernah terima ini sini, sing terima biasanya asisten. Lepas di Demak itu sama panitia dikasih saya. Abah Kirun teriak, mana asistennya Gus Miftah supaya terima amplop dari panitia. Saya dihujat, dibully, ternyata lebih bermartabat pelawaknya dibandingkan kiainya. Langsung kula ngelus dodo, alhamdulillah. Kula niku pas umroh. Saya langsung ngelus dadanya istri saya. Alhamdulillah. Di Indonesia sibuk menggunjing saya di Mekah sibuk umroh, tawaf. Kula sibuk ke Masjidil Haram. Padahal sholat di Masjidil Haram sekali sama dengan sholat di Kebumen 100.000 kali. Makanya jenengan gak usah kaget kalau Pak Bupati pulang umroh malah gak pernah Jumatan. Depositonya masih banyak Pak Bupati. Saya pulang, dilalah pas Natal, tetangga saya Natalan semua karena banyak orang Katolik. Saya mengucapkan ucapan Natal. Selamat merayakan Natal untuk sahabat Kristiani saya. Rayakanlah Natalmu dengan sukacita dan bahagia, sebagaimana aku seorang Muslim merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan bahagia. Saya mendorong orang Kristen untuk berangkat ke gereja, karena gereja itu fasilitas untuk menjadikan orang Kristen yang baik. Karena kalau orang Kristennya baik, orang Islamnya aman. Saya mendorong orang Islam untuk berangkat ke masjid, karena masjid itu fasilitas untuk menjadi orang Islam yang baik. Kalau Islamnya baik, orang Kristennya aman. Kalau orang Kristennya baik, Islamnya baik, Hindunya baik, Konghucunya baik, Budanya baik, Katoliknya baik, maka Indonesia aman. Ingat, beda agama itu bukan musuh, tapi partner dalam kebaikan. Dibully meneh IG kula, Instagram kula. Dasar Miftah mengucapkan selamat Natal jadi Kristen. Saya jawab, siapa yang bilang? Kemarin saya mengucapkan selamat hari ibu, saya nggak jadi ibu. 10 November saya mengucapkan selamat hari pahlawan, saya nggak jadi Avenger, saya nggak jadi Batman. Mesti bully meneh Pak. Miftah kafir, ora apa-apa, sahabat maning. Jadi saya juga pernah sakit hati Pak. Makanya istri saya itu heran sama saya, kok iso ya Pak, jenengan belas rasa hati, malah begitu didongak. Di Jogja itu, tahu Pak, kok ada kiai hasut sama saya, benci sama saya, ngonek-ngonek saya. Saya bilang sama santri, tolong kiainya itu kalau ada acara dikirimi beras, dikirimi kambing, tapi dia gak usah tahu yang kirimi saya. Jadi kalau ada orang sengit, mau tak kirim wedhus. Masa waktu kita dihabiskan hanya untuk membenci orang? Saya nggak mau tuh. Bang, kemarin diratani pernah nih. Saya itu kalau nggak bisa ngaji, Gus, belajar lagi orang. Itu saya bilang sama panitia. Saya mohon maaf nggak bisa datang, ini ada badal. Panitia nggak usah ngamplopi badal saya. Yang ngamplopi saya saja. Satu ketika saya nggak bisa kirim badal, saya bilang begini, silahkan panitia cari penceramah pengganti. Nanti yang ngamplopi saya, yang bisa roy saya. Akhirnya dapat kiai pengganti. Kiai pengganti ini yang ngamplopi saya. Dia nggak tahu yang ngamplopi saya di panggung, ngonek-ngonek Gus Miftah. Kulo nesu dan kulo seneng. Pahalaku double, siji pahala ngamplopi, loro pahala dibully. Mila jenengan itu rasa terlalu seneng kali kulo. Lan jenengan seneng kali kulo, semulai pahala jenengan. Tapi lah jenengan yang ngene kula sing oleh pahala kula, ayo malah jenengan benci mawon kali kula ra apa. Paling mulai cangkemmu duneng. Mila niku dhewe. Kalau jejak kaki kita meninggalkan bekas di bumi, jejak lisan kita meninggalkan bekas di hati. Bapak Ibu, hati ini koyo gelas. Gelas ini pecah. Nyuwun saya umpama sakit dirakit meneh, dia tidak akan seindah sebelumnya. Hati juga sama. Kalau hati orang lain sudah pecah, nyuwun saya, dia tidak akan pernah sesempurna sebelumnya. Contoh, saya punya masalah dengan Pak Bupati. Walaupun pada akhirnya saling bermaaf-maafan, mohon maaf.
tidak akan pernah seutuh seperti sebelumnya. Gini apa betul? Maka nyuwun sewu, lebih gampang menjaga jejak kaki atau omongan tidak melukai hati. Lebih susah menjaga omongan tidak melukai hati. Kalau menurut saya itu ngaku, saya itu sadar, Miftah itu mulutnya kasar. Tapi nyatanya kata orang yang senang dengan mulut kasar saya. Contoh Kiai Hasib tambah beras. Haulnya bau Hasbullah yang punya lagu ya lal waton ya lal waton ya lal waton hubul waton minal iman. Kalau si baik hubul waton minal iman. Itu yang hadir Presiden Pak Jokowi. Mungkin saya orang muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden. Ada Pak Kiai Said waktu itu Kiai masih menjadi ketua umum pengurus PBNU. Ada Gubernur Jawa Timur Kiai Tom sing ceramah Gus Miftah. 40 menit saya ceramah Bu, sekalipun saya tidak ngomong kasar. Karena saya itu bisa mapaki diri. Kalau saya ceramah di hadapan Presiden tentunya beda ketika saya ceramah di dunia malam. Jangan sampai mulut kita itu melukai hatinya orang lain. Lah sekarang malah ditampakkan dengan nyata. Bangga kalau menggunjing orang lain, betul? Maka kemudian kita disampaikan dalam sebuah pepatah, jalis ahli sidqi wal wafa, pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Ulang ini menurut gak bisa membalas bulian orang dengan bulian yang sama. Belum mendengarkan? Santri-santri dulu Pak, tahu saya dibully. Wah, balas! Kami yang akan bergerak. Saya bilang, jangan. Cukuplah saya yang dibully, jangan pernah membuli. Odo karo ngaten Pak. Iki wae undang-undangnya lah jenengan sesuk pilihan presiden. Saya nggak bisa mengarahkan. Tapi ingat, pilihlah orang yang jalis ahli sidqi wal wafa. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Orang yang bisa menjaga kehormatan orang lain, tidak hanya sekedar menyerang orang lain hanya untuk ambisi pribadinya. Bela nyuwun sewu. Kemarin kula matur, payung memang tidak bisa melindungi kita dari hujan. Payung memang tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa melindungi kita dari hujan. Sabar memang tidak menyelesaikan masalah, tapi dengan sabar bisa membawa kita dapat menyelesaikan masalah. Mana bocah-bocah bilang ngono, sing mayungi kalah karo sing ngudani. Iya. Kata Pak Bupati, sing ngudani kalah karo sing ngeloni. Iya. Ya, dudane pengen ngelo. Loh, Pak Dudari, Pak Kiai ini kok ngurusi anak yatim. Anak yatim berapa Pak Kiai diurusi? 87. Tiap bulan berapa Pak? Per anak 1 bulan 50.000, sebanyak 87 anak yatim. Jadi betul 200, itu butuh anak yatim. Mbak Gemilang minta, sorry, sama cewek saya nggak pernah mau ngasih uang, maunya ngasih mahar. Iya. Oh anak gue Pak Kiai, sombong, anak gue saya. Pak Kiai ini juga teman itu dia siji. Di berapa? On. Tadi disampaikan Pak Bupati, pokoknya politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Bendera partai boleh banyak, tapi semuanya berada di bawah merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ala sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah.
Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yatimnya juga kula ya supaya sehat ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.